Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabarnya? Hah? Oh enggak, oke, sorry. Gue pakai aplikasi baru, jadi gue rada bingung cara pakainya. Tapi ya gue coba aja ya. Gimana kemarin tuh? Waduh, gue kemarin nggak upload ya. Terus siapa yang peduli ya? Anda tidak upload, tidak ada followers juga, tidak ada yang nonton juga. Bodoh amat. Yang penting saya niatnya itu tetap konsekuen gitu loh. Konsekuen apa sih, tetap melakukan lah intinya. Sekarang tanggal 9 April jam 21.29 setengah 10 ya. Oke. Nah itu ngomongin apa ya? Oh ya. Pernah nggak sih kayak ngerasa capek gitu hidup? nggak larinya bukan ke arah ke ini, bukan arah ke bukan. Ini lebih ke gimana ya, kan biasanya kan kayak orang capek kerja terus untuk dalam kerjaannya, terus aduh kenapa sih kerjaannya gini-gini aja gitu, kok kayaknya angle-nya bagusan dikit gitu. Nah tapi kok kayaknya kurang maju. Nah oke. Nah kayak gini kayaknya lebih bagus. Nah ada itu, balik lagi ke topik ya, kayak capek kerjaan terus pengen liburan gitu kan, pengen beli atau belanja apa-apalah refreshing gitu, apresiasi diri. Kalau menurut kalian apresiasi diri itu penting gak sih sebenarnya? Kalau gua pribadi penting. Kenapa? Karena apresiasi diri itu akan menambah tingkat kepercayaan diri kita kepada diri kita masing-masing lah. Bahkan apresiasi diri itu kasarnya menurut saya itu kayak bahkan kayak bukan dari diri sendiri ke diri sendiri juga, dari perusahaan ke diri sendiri, dari guru ke diri sendiri, kayak orang tua ke anak, itu apresiasi juga bagus gitu. Tapi ya balik lagi, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Kalau misalkan apresiasinya berlebihan juga nggak baik. Kenapa ya? Tentu ya yang berlebihan itu nggak baik lah. Kayak nanti itu kepedean larinya. Kepedean, kalau udah ada kata-kata ke di suatu kalimat atau subjek, malah jadi sesuatu yang berlebihan dan akhirnya selalu bisa jadi menjendihkan ya. Kayak kekayaan bagus kekayaan, tapi entah kenapa kalau misalkan nanti kekayaan nanti ada efek sampingnya atau kayak gimana ya, syukur kalau nggak ada ya. Kebaikan baik teing ke orang, tapi bagus sebenarnya, cuma kasarannya ya mungkin ada efek samping yang nanti tidak terduga, karena sesuatu berlebihan itu bakal menimbulkan efek yang tidak terduga ya. Oke, balik lagi ke apresiasi diri ya tadi. Oh ya, soal tadi ke ya, kalau misalkan berlebihan ya kayak gitulah, kayak ya bakal jadi over, entah duitnya jadi cepat habis. Kalau misalkan untuk dari kita diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri gitu. Misalkan ya, kayak mengapresiasi diri ke diri sendiri itu kalau misalkan cukup mah kayak wah, aku udah kerja capek nih, pengen makan enak gitu ya. Oh ya udah, makan dulu aja lah sebulan sekali. Misalkan kayak gua senangnya sate padang gitu, nah udahlah makanlah sate padang sebulan sekali gitu kan. Alhamdulillah lumayan, itu harganya udah lumayan menurut saya. Mungkin bagi anda yang duitnya berlebih ya mungkin bisa makan tiap hari, tapi bagi orang-orang yang berkecukupan itu sudah lebih dari cukup untuk sebulan sekali sih gitu loh. Dan itu juga kayak jadi ada hal yang ngangenin jadinya kan, ada hal yang ditunggu, jadi ada hal yang membuat bahagia. Karena kalau misalkan hal yang bahagia itu bakal terjadi saat kita merasakan sesuatu yang nggak berulang kali, bener nggak? Jadi kayak misalkan kayak mau ngebahagiain pacar, ngebahagiain pacar kalau misalkan tiap hari juga udah pasti bosen atau anggaplah ke diri sendiri kayak kita dibahagiain pacar terus kita dibeliin sesuatu terus menerus ya. Mungkin kalau orang yang nggak tahu diri ya fine aja, senang aja. Tapi kan yang awalnya pas lagi pertama kali dibeliin itu bakal ada wah ini nggak baik gini.
Kalau nanti yang kedua kali bakal oh baik ini. Ketiga, keempat, kesini jadi malah jadi kebiasaan, malah jadi morotin. Walaupun mungkin pacarnya juga tidak merasa diporotin, tapi jadi kebiasaan. Nanti pas lagi suatu saat dia nggak pacaran lagi sama itu, syukur-syukur misalkan sampai nikah ya, tapi kalau enggak itu bakal ada ketergantungan gitu loh. Nah, ketergantungan itu nanti lari lagi ke zat adiktif. Itu zat adiktif kayak rokok misalkan. Rokok untuk kita habis makan itu suatu hal yang wow. Apalagi kayak bulan puasa kayak gini, terus kita ngerokok pas sudah buka, itu kayak yang wow banget. Ngerokok itu kayak suatu hal yang membahagiakan gitu. Karena apa ya, kita nggak ngerasain ngerokok selama mungkin ada 12 jam lebih ya. Nah, terus kita ngerokok lagi tuh kayak wah, alhamdulillah bisa ngerokok hari ini gitu kan. Alhamdulillah bisa ngerasain rokok gitu kan. Coba kalau misalkan udah hari-hari biasa ngerokok, udah gak ada harganya. Kayak udah ya lagi ada rokok gitu. Apalagi kalau lo ada duit gitu kan. Coba kalau lagi gak ada duit, pas lagi ngerokok tuh kayak wah nikmat banget, bener gak? Jadi balik lagi ke apresiasi diri. Kalau misalkan tahapnya cuman sekali-sekali atau ya nggak berlebihan, itu bakal menjadi kebahagiaan sih kalau menurut gua. Tapi kalau misalkan terlalu sering, terlalu banyak, itu bakal menjadi suatu hal yang kurang baik ya. Itu tuh dapat konsep itu tuh dari Cak Nun. Cak Nun itu punya konsep lapar. Jadi dia ngomong kelaparan, lapar, kenyang sama kekenyangan. Lapar itu buruk ya kan. Lapar itu buruk. Lapar baik. Kenyang itu tidak baik, kekenyangan itu sangat tidak baik. Kalau kekenyangan balik lagi jadi buruk karena berlebihan. Gitu. Ada konsep kayak gitu. Itu konsep Cak Nun yang sering dia bicarakan waktu dia ini ya, bukan ceramah, lebih ke ngasih tahu orang kayak gitulah. Dia nggak mau disebut penceramah ya, dia pengen disebutnya sih Kiai Kanjeng ya kan. Cuman dia nggak tahu nggak mau apa enggak. Maksudnya dia lebih senang disebut budayawan sama penulis. Who's know? Oke. Ini ya ke konsep yang tadi ya, apresiasi diri. Gimana sih cara nahannya bisa biar nggak terlalu sering mengapresiasi diri? Ya lebih ke ini sih, lebih ke sadar. Kalau kita sadar, kita bakal tahu kapan kita harus mengapresiasi diri kita. Kita bakal tahu kapan kita harus memberi kepada diri kita. Kita harus tahu kapan kita harus melakukan hal yang lebih untuk diri kita gitu. Ya nanti kan larinya juga bakal ke mood ya kan. Ke mood kita bakal nge-refresh. Kita bakal nge-refresh pemikiran yang awalnya pikiran kita udah sumpah, gara-gara ada refresh itu, gara-gara apresiasi. Oh ya, jadi lebih ada konsep bersyukur. Jadi ada konsep alhamdulillah, jadi lebih sering bersyukur gitu. Ya lebih ke konsep menahan diri sih. Ya gitu mungkin ya. Apalagi ya, kayaknya udah kena semua sih. Mungkin kalau ada tambahan bisa tulis di kolom komen ya. Cukup sih kalau menurut saya. Oke, mungkin segitu ya. Semoga kita selalu diberikan kesadaran untuk diri kita sendiri, dan kita juga bisa menyadarkan khususnya untuk diri sendiri, kalau bisa untuk orang lain. Dan syukur-syukur kita juga bisa mengapresiasi diri dengan selayaknya dan mengapresiasi orang lain juga dengan selayaknya gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu selalu tidak baik ya, kecuali mencintai Allah. Mencintai Allah, masa gini, mencintai Allah juga baik. Apalagi kalau udah ini mencintai Nabi juga baik gitu kan. Tapi kalau berlebihan kan kasarannya jadi tidak sadar, takutnya tuh malah jadi ada gerakan-gerakan yang tidak perlu, ada sesuatu yang tidak perlu, nanti lari jadi ke fanatik. Nanti
toleransinya yang hilang atau apa gitu kan, yang ditakutkannya seperti itu. Ya begitu aja ya, semoga kita lancar-lancar aja berpuasanya, semoga nanti kita dapat makin hari makin dapat hidayah, makin hari makin baik, makin hari kita bisa menyadarkan diri kita sendiri. Oke, besok adalah misteri, kemarin adalah kenangan, hari ini adalah anugerah. Saya Kuple dari Jaboisme, semoga kita bertemu di podcast selanjutnya di Jurnal Bujang. Bye.